Perkenalkan, nama saya Famari Rati Singhina dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 5 Kelas D. Pada video kali ini, saya akan membuat praktikum IPA tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Secara sadar atau tidak, kita telah berkontribusi besar dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu menetralisir. Adapun alat bahan yang saya gunakan untuk praktikum ini, yang pertama ada gelas aqua, yang kedua ada sunlight, yang ketiga cuka, yang keempat bawang, yang kelima air, yang keenam tusuk gigi, yang ketujuh gunting, dan yang kedelapan sendok. Langkah yang pertama, kita lubangi ketiga gelas plastik. Langkah yang kedua, kita beri lubang pada bawang merah menggunakan tusuk gigi. Langkah selanjutnya, kita letakkan bawang ke dalam gelas plastik. Langkah selanjutnya, kita masukkan 1 sendok cuka ke dalam salah satu gelas plastik. Selanjutnya, kita masukkan 1 sendok sunlight ke dalam gelas plastik lainnya. Langkah selanjutnya, tambahkan air hingga menutupi bagian bawah bawang. Dua jam setelah bawang direndam dengan air cuka, air sunlight, dan air biasa, belum terlihat adanya perubahan. Pada hari ketiga pengamatan, perubahan pada bawang mulai terlihat, yaitu pada bawang yang direndam dengan air cuka, bagian bawah bawang mulai terlihat berwarna putih pucat dan bagian atas terlihat mulai tumbuh jamur. Pada bawang yang direndam oleh air sunlight, bagian bawah bawang mulai terlihat berwarna kecoklatan. Dan pada bawang yang direndam oleh air biasa, warnanya masih ungu segar dan bagian atas bawang mulai terlihat tumbuh satu akar dan bagian bawang mulai muncul tunas. Pada hari keempat pengamatan, perubahan pada bawang semakin terlihat, yaitu pada bawang yang direndam oleh air cuka, semakin terlihat banyak jamur pada bagian kepala bawang dan bagian bawah bawang serta beberapa bagian mulai berwarna putih pucat.
Pada bawang yang direndam oleh air sunlight, bagian bawah bawang dan beberapa bagian bawang sudah berwarna kecoklatan. Dan pada bawang yang direndam oleh air biasa, tanda kehidupan semakin terlihat, yaitu dengan bertambahnya akar menjadi 3 dan tunas yang semakin terlihat. Pada hari ke-6 pengamatan, perubahan yang terjadi sudah terlihat semakin jelas, yaitu pada bawang yang direndam oleh air cuka, hampir seluruh bagian bawang sudah berwarna putih pucat dan beberapa bagian berwarna kecoklatan, dan bagian kepala bawang sudah mulai ditumbuhi jamur. Pada bawang yang direndam oleh air sunlight, warna bawang sudah mulai memucat dan bagian bawah bawang berwarna kecoklatan. Dan pada bawang yang direndam dengan air biasa, tanda-tanda kehidupan semakin jelas terlihat, yaitu dengan akar yang tumbuh semakin banyak dan tunas yang semakin terlihat. Cuka mempunyai dampak negatif dikarenakan cuka mempunyai komponen utama asam asetat. Selain berbau menyengat, juga bersifat korosif. Korosif adalah sifat atau substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Hal ini dapat dilihat pada bagian bawah bawang yang terendam air cuka. Pigmentasi warna bawang dihancurkan oleh sifat korosif asam asetat, sehingga bawang yang semulanya berwarna ungu pada hari pertama pengamatan menjadi warna putih kecoklatan pada hari ke-6 pengamatan. Sunlight mempunyai dampak negatif terhadap organisme atau makhluk hidup lain, yaitu ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan atau jika semakin parah akan berakibat kepada tidak hidupnya makhluk hidup tersebut. Hal ini dapat dilihat pada bawang merah yang terendam air sunlight mengalami pembusukan bawang yang semulanya berwarna ungu, akhirnya dia memucat. Air membawa dampak positif pada lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan bawang merah yang direndam dengan air biasa. Tidak terdapat tanda-tanda kerusakan pada bawang. Sebaliknya, pada hari ke-6 bawang menunjukkan tanda-tanda kehidupannya. Dibuktikan dengan munculnya akar-akar dan calon tunas. Demikian video praktikum saya. Sekian dan terima kasih.